Salam budaya. Seperti yang kita ketahui pada kisah sebelumnya, petualangan Jin Gendho dalam mencari kekasih hati tertambat pada Retnosari dan Intensari, meskipun keduanya sudah bersuami, yakni kedua wanita tersebut adalah istri Raden Mas Subroto, putra Adipati Ponorogo. Walhasil, bukan cinta yang didapat, akan tetapi tubuh penjut dan luka-luka yang diderita oleh Jin Gendho. Sementara itu, di alas Geduang, 7 hari sejak kepergian Jin Gendho mengembara ke wilayah Kadipaten Ponorogo, Jin Klenteng Mungil sungguh bersedih hati. Hatinya merasa cemas menunggu kepulangan dari anak kesayangannya tersebut. Pun juga Jin Kluntung Waluh tak kalah bersedih. Dia sungguh menunggu-nunggu bagaimana nasib dan kisah dari anak laki-laki satu-satunya tersebut. Belum saja kedua orang tua Jin Gendho tersebut selesai berembuk ngudoroso tentang keberadaan anaknya yang jatuh cinta pada manusia dan ingin beristrikan manusia, terdengar suara berdebam. Jatuhlah anak kesayangan tersebut, yakni Jin Gendho, di hadapan kedua orang tuanya. Sungguh membuat kaget kedua jin penguasa alas Geduang tersebut melihat anak sematawayang tersebut datang pulang dalam kondisi luka parah, muka benjol, wajah lebam, dan sungguh tak sedap untuk dipandang. Sejenak kemudian, Jin Kluntung Waluh dan Klenteng Mungil menanyakan bagaimana bisa Jin Gendho, seorang jin yang sakti, harus pulang dalam kondisi seperti ini. Panjang lebar kemudian Jin Gendho bercerita bahwa kepergiannya ke Ponorogo sudah menemukan tambatan hati, yakni Retnosari dan Intensari. Akan tetapi sungguh disayangkan bahwa kedua wanita tersebut sudah bersuami. Mendengar hal itu, tak alang marahnya Jin Kluntung Waluh kepada Jin Gendho bahwa itu namanya ngerusak pagerayu. Apalagi setelah kemudian diketahui bahwa salah satu dari wanita tersebut adalah Putri Suromenggolo. Jin Kluntung Waluh kemudian berkata, "Kau beruntung. Untung saja orang tuanya adalah Suromenggolo. Jika orang lain, barangkali kau pulang tinggal nama." Akan tetapi rasa cinta yang telah tumbuh mekar di hati Jin Gendho tak lagi bisa ditahan. Untuk itu, Jin Gendho menyerahkan sepenuhnya agar bagaimana bisa dia bisa mengawini salah satu di antara kedua wanita tersebut. Kemudian Jin Klenteng Mungil pun ikut bubui atau ikut berkata merayu kepada Jin Kluntung Waluh agar mencari cara bagaimana bisa Gendho bisa mengawini salah satu dari dua wanita tersebut. Teringatlah sekarang bahwa Jin Gendho adalah murid dari Suro Gendho, sementara Suro Gendho sendiri masih termasuk salah satu saudara seperguruan dari Jin Kluntung Waluh. Karena itu bulat sudah keputusan dari Jin Kluntung Waluh dan Klenteng Mungil bahwa masalah keinginan dari Jin Gendho akan diserahkan sepenuhnya kepada kakaknya seperguruan atau sekaligus guru dari Jin Gendho sendiri, yakni Warok Suro Gendho. Apalagi Warok Suro Gendho diketahui memiliki kesaktian yang luar biasa dan bahkan bisa jadi di atas kesaktian yang dimiliki oleh Warok Suromenggolo, yakni kesaktian tersebut adalah Aji Nogo Poso. Tak berselang waktu, kemudian Kluntung Waluh dan Klenteng Mungil mengantarkan Jin Gendho untuk sowan kembali kepada Warok Suro Gendho di kawasan Ponorogo. Awal sampai akhir diserahkan dan diceritakan seluruh permasalahan yang sedang dihadapi oleh Jin Gendho, juga tentang rasa cintanya yang bertepuk sebelah tangan pada kedua istri putra Adipati Ponorogo Raden Mas Subroto. Nah,
Karena merasa bertanggung jawab atas masa depan dari muridnya yakni Jin Gento, Suro Gento pun menyanggupi. Kemudian setelah Jin Kluntung Waluh dan Klenting Mungil pulang ke alas Getuang, Warok Suro Gento segera mengajak Jin Gento untuk menuju ke salah satu tempat yang merupakan rumah dari salah satu istri putra Adipati Ponorogo tersebut. Ya, memang semenjak mangkatnya Demang Surohandoko, Inten Sari atau Suminten yang merupakan putri angkat Surohandoko kemudian pulang ke rumah orang tuanya yakni Warok Gunoseco di Siman. Nah, rumah Warok Gunoseco di Siman itulah yang kemudian menjadi tempat yang dituju oleh Warok Suro Gento dan Jin Gento. Setelah Bage Pinage, bertemunya kedua warok tersebut seolah mengingatkan masa muda dulu di mana kedua warok tersebut juga sangat akrab bergaul. Sampailah kepada maksud dan tujuan bahwa kedatangan Warok Suro Gento adalah ingin meminta Suminten putri Warok Gunoseco untuk dijodohkan dan diperistri oleh Jin Gento. Namun Warok Gunoseco sebagai orang tua ternyata sangat melindungi projo atau kehormatan dari putrinya yang memang sudah menjadi istri dari Raden Mas Subroto. Maksud dan keinginan dari Warok Suro Gento tersebut ditolak dengan halus karena pada kenyataannya Suminten sudah bersuami. Hal ini ternyata mengakibatkan rasa tidak suka alias ketersinggungan yang mendalam di hati Warok Suro Gento sebagai salah satu warok andalan sekaligus warok yang dituakan. Tak kurang-kurang Warok Suro Gento menguman-uman. Nguman-uman itu dalam bahasa sekarang bisa dibilang maitu, mengatakan bahwa Gunoseco adalah wong nom sing ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tatanan, pakene mantu wong tua ora dikabari. Ini adalah sebuah tata cara atau cara Warok Suro Gento untuk memancing emosi dan amarah dari Warok Gunoseco. Walhasil Gunoseco pun menyadari bahwa ini adalah sebuah tantangan terselubung. Perang tanding pun terjadi. Namun Warok Suro Gento memanglah warok yang sangat sakti. Ketika pada saat itu Warok Gunoseco bertanding dengan Warok Suro Gento, sudah bisa ditebak hasilnya. Gunoseco pun kalah. Larilah dia sementara menuju ke Kademangan Kertosari atau Kademangan Wonokerto. Sementara itu Inten Sari atau Suminten melihat hal tersebut juga berusaha meloloskan diri. Malang tak dapat ditolak, Jin Gento melihatnya. Seketika itu juga dikejar-kejar oleh Jin Gento. Akan tetapi tak kurang akal, Inten Sari alias Suminten kemudian berkata manis seolah merayu kepada Jin Gento bahwa dia siap diperistri oleh Jin Gento, akan tetapi mohon ditunggu sementara. Inten Sari atau Suminten akan mandi keramas di Sendang wilayah Siman. Melihat hal tersebut, Jin Gento mengizinkannya, akan tetapi sungguh tak diperkirakan bahwa itu adalah cara Suminten apus kromo atau menipu secara halus Jin Gento. Begitu Jin Gento lengah, saat seolah sedang mandi keramas, Suminten kemudian pelan-pelan merangkak dan berlari sekencang-kencangnya menuju ke rumah Warok Suro Menggolo di Kademangan Wonokerto. Nah, Suro Gento melihat kenyataan bahwa kedua orang yang dicarinya yakni Gunoseco dan Suminten sudah lari, kemudian memutuskan untuk segera mengejarnya. Ikut pula bersamanya Jin Gento yang merupakan murid kesayangan dari Warok Suro Gento. Kedua orang tersebut sudah tanggap klepating sambuk alias tahu bahwa sebenarnya yang dituju sebagai tempat pelarian Gunoseco dan Suminten tak lain tak bukan adalah rumah Warok Suro Menggolo atau rumah Kademangan Wonokerto. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana pula nasib Gunoseco dan Suminten? Maukah Warok Suro Menggolo memberikan perlindungan atas kedua orang yang memang dikenal sangat dekat tersebut?
Ataukah Suminten dapat diperistri oleh Jin Gendro, anak Raja Jin dari Geduang tersebut? Ikuti terus kisahnya pada penuturan segmen berikutnya.